Mesane sing aran jimuk dhuwit iki lho, Mbak. Metu wae, Mbak. Malah mulek ning jero. Aja ning jero wae metu wae, Mbak. Lah wis dikepung polisi lho, ndadak mlebu iki ya lapo? Ya opo sih? Karepe emoh. Ya karepe emoh lah wis kecekel arek nyapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Apabila saat ini kawan-kawan menemui titik terendah di dalam hidup, entah itu sampai ada permasalahan dengan keluarga, entah itu permasalahan dengan pasangan, baik itu suami ataupun pacar, dan ada permasalahan dengan anak, orang tua, kemudian juga ada permasalahan dengan kawan ataupun bahkan majikan. Semoga permasalahan sampean itu dipermudah, ya, dipermudah untuk semuanya diselesaikan. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas pertanyaan dari kawan kita, yang mana kawan kita ini menanyakan kejadian kemarin minggu. Ada apa sih Kak di Bank BNI kok rame-rame? Kemarin cuman saya SMS cuman saya jawab bahwa ada mbak-mbak yang jualan secara ilegal. Ya, jadi hari ini aku akan membahasnya. Mungkin pembahasan ini tidak jauh beda dengan video yang beredar. Apabila ada kekurangan silakan tambahin, jika ada kelebihan silakan kurangi sendiri ya. Oke, ini adalah pembahasan untuk masalah kemarin minggu. Oke kawan-kawan, sudah nonton video di depan tadi. Kronologinya itu terjadi hari Minggu tanggal 28 Oktober 2023 jam 12-an siang lebih, di mana itu kejadiannya di samping KJRI, depannya Bank BNI. Nah, biasa kan hari Minggu kawan-kawan itu banyak banget yang kesana. Jadi wajar kalau hari Minggu tempat Bank BNI itu menjadi salah satu tempat terfavorit kawan-kawan untuk melakukan aksi, untuk melakukan kegiatan. Entah itu jualan, entah itu ada juga mbak yang melakukan transfer uang, ada yang nabung, bahkan ada yang cuma ngecek-ngecek uang di tabungan Anda, betul? Nah, itu sudah hal yang biasa yang kita sering lihat di samping KJRI atau depannya BNI. Jadi hari Minggu kemarin itu tidak asing juga ada mbak-mbak yang sedang jualan dan tidak tahu statusnya apa. Tapi yang pasti kebanyakan ada juga mbak-mbak yang jualan itu pun memiliki majikan. Ada juga mbak yang jualan memang sejak awal dia ini sudah overstay di negara Hong Kong ini. Jadi tidak tahu yang dimaksud, yang ditangkap itu siapa, apakah dia OS atau memang dia tuh ada majikan. Tapi memang di situ banyak mbak yang jualan dan mereka tuh memiliki visa ataupun yang tidak memiliki visa juga ada. Oke. Jadi seperti biasa mbak jualan, banyak mbak-mbak juga yang sedang antri di bank. Nah, ada mobil itu adalah milik petugas Departemen Imigrasi dan juga pihak keamanan atau polisi. Ini sedang memantau kegiatan kita semuanya. Nah, ketika mereka ini merasa sudah cukup, sudah ada bukti, baru mereka keluar dan mereka langsung mau nangkap mbaknya. Tapi mbaknya ini sadar bahwa di dalam mobil yang keluar tadi adalah petugas imigrasi dan juga petugas keamanan. Jadi mbaknya ini bagaimana sih caranya agar dia ini tidak ditangkap? Maka mbaknya ini melarikan diri. Namun melarikan diri mbaknya itu tidak di luar kawan, namun lebih memilih melarikan diri di dalam gedung Bank BNI yang buat transfer atau ngecek tadi. Jadi di tempat ATM
Bank BNI. Di situ mbaknya masuk, secara otomatis mbak-mbak yang di dalam itu kaget yo, karena memang waktu mbaknya ini masuk itu petugasnya ini sudah juga mau masuk. Jadi ini membuat mbak-mbak di sana ini pada semuanya keluar dan kemudian mengambil video untuk mengabadikan apa yang terjadi di dalamnya. Jadi secara otomatis ini menjadi viral juga ya. Jadi pertanyaannya, kejadian apa sih di kemarin minggu? Jawabannya adalah mbak yang jualan secara ilegal kemudian ditangkap walaupun dia sedang melarikan diri, tetapi melarikan diri di dalam mesin ATM. Bukan dalam mesin ATM yo, tetapi tepatnya adalah di ATM, di sekitaran ATM lah. Jadi ketika dianya ditangkap itulah sebenarnya mbaknya ini sudah bersembunyi, tapi sekali lagi tetap aja sekecil itu tentu bakal tahu yo pihak dari petugas tersebut. Nah ketika ditangkap itulah maka mbaknya langsung digelandang. Nah sekali lagi di dalam situasi seperti ini apa sih menurut pandangan saya? Silakan kawan-kawan simak videonya. Tapi sekali lagi kalau kawan-kawan tidak mendukung ataupun tidak setuju dengan pandangan saya, tidak apa-apa. Channel ini selalu terbuka bagi kawan-kawan ketika memberikan pandangan lain yang nggak sama dengan saya. Oke, ini adalah pandangan saya mengenai kejadian seperti itu. Oke, sudah tidak asing lagi bagaimana sih undang-undang tentang keimigrasian pasal 41 peraturan Cap 115 yang dimana seluruh pelanggaran imigrasi yang dimana ketika ada pekerja asing ini melebihi izin tinggal atau menggunakan izin tinggalnya secara bersalah, maka dia kena denda sebesar $50.000 sini dan tentu penjara maksimalnya adalah 2 tahun. Dan itu jelas dan itu sudah terpampang di mana-mana. Bahkan setiap ada tempat yang menjadi favorit kawan-kawan libur itu semuanya ada aturan tersebut yang memperlihatkan jualan secara ilegal itu bakal kena penjara dan denda. Namun sekali lagi banyak kawan-kawan yang dimana ini tidak mengindahkan dari aturan tersebut. Jadi sekali lagi saya tidak bakal membuli kawan-kawan semuanya apabila saat ini jualan atau melakukan pekerjaan ilegal di luar sana, karena saya tidak tahu posisi sampean itu sedang apa. Siapa tahu di antara kawan-kawan yang jualan secara ilegal itu karena dia terbelit hutang. Jadi daripada kawan kita ini melakukan pencurian di tempat majikan atau mencuri barang milik kawan kita hari Minggu lah kayak kejadian kemarin, jalan satu-satunya adalah jualan. Itu ada juga kan kawan. Jadi sekali lagi saya tidak bisa ngomong jangan jualan atau mungkin membuli sampean-sampean jualan, karena itu sekali lagi hak masing-masing. Yeah. Ada juga kan kawan yang jualan itu dengan sengaja mencari uang tambahan, karena di Indonesia itu butuh uang banyak banget. Entah itu anak sampean, entah itu suami sampean, atau mungkin keluarga sampean ini yang mengalami kecelakaan atau sakit, atau mungkin anak sampean sekolah. Itu bisa jadi kan terjadi sama sampean ketika sampean uang gajinya kurang, akhirnya sampean itu mencari uang tambahan. Apabila sampean pinjam teman belum tentu dikasih, apalagi sampean pinjam majikan itu belum tentu dikasih, nggih. Jadi sekali lagi banyak alasan tentunya yang sampean tahu sendiri apa alasan kenapa sampean jualan secara ilegal di negara Hong Kong ini. Ada juga di antara kawan memang sengaja jualan karena apa? Overstay. Ketika OS itulah kan kawan butuh biaya hidup, butuh makan, butuh bayar tempat tinggal. Jadi secara otomatis Anda harus kerja secara ilegal, jualan di luar sana, yang akhirnya ketangkep itulah. Dan harus kawan-kawan ingat, ketika kawan-kawan itu nonton video saya dari kemarin sampai saat ini,
sebenarnya negara ini sedang melakukan pembersihan pemutihan. Jadi beberapa bulan banyak banget kawan kita ini yang ditangkap ketika jualan, ketika dianya kerja secara ilegal di restoran, panti, dipijet lah, kemudian ada yang semuanya itu ketangkep kan kawan semuanya. Seandainya saat ini belum ketangkap, mungkin itu belum apesnya. Jadi sekali lagi berhati-hatilah karena di sini sedang melakukan pembersihan besar-besaran. Jadi kedepannya untuk mbak-mbak ya, terserah sama salah apa enggak menilai tentang ucapan saya. Oke, buat mbak-mbak ingat ya kalau sampean jualan di depan toko, jualan di depan tempat-tempat orang, di situ ada flat, Ingat mbak, sampean bisa saja dilaporkan karena dianggap meresahkan. Siapa yang melaporkan ya belum tentu mbak Indonesia juga. Karena kebanyakan mbak Indonesia itu urusanmu. Tapi kalau orang sini ya tidak tahu. Karena Anda dianggap nyerimpeti moto atau gimana ya. Istilahnya tuh Anda itu ngergeti. Atau mungkin tidak membuat pandangan orang di situ sedap sekali. Jadi Anda itu dilaporkan. Jadi lain kali lebih berhati-hati ketika jualan. Mungkin kalau sampai jualan cuma jalan-jalan doang itu bisa dan mungkin agak lain lah ya. Tapi kalau sampean duduk itu belum tentu ada orang suka. Jadi sekali lagi lain kali kalau jualan carilah tempat yang baik. Karena belum tentu yang sampean tempati itu bisa disukai oleh orang sini yang akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan orang sini, kemudian sampean dilaporkan. Jadi ini adalah saran saya lebih berhati-hati, itu saja ya. Nah, ayo saiki jujur mbak, tak takoni sampean. Menurut sampean orang yang jualan di situ itu sedikit meringankan kita enggak? Ketika sampean subuh-subuh pagi-pagi ini keluar dari tempat majikan langsung baitoi di depan bank BNI, sampean bakal ngetut atau pakai QR kode ini untuk cari nomor yang nanti nomor itu buat sampean baitoi ketika dipanggil, kemudian sampean datang ke petugas. Nah di saat itulah tentu sampean bakal lapar kan, karena di situ tidak mungkin setengah jam, 1 jam atau bahkan 2 jaman sampean bisa nunggu. Ketika ada hadirnya para penjual, setidaknya itu membuat sampean tidak kesusahan untuk mengisi perut. Benar nggak? Jadi dari sini kita tahu bahwa ada juga sih menguntungkan bagi kita. Tapi sekali lagi kalau menurut sampean dengan adanya kejadian ini mempermalukan, sebenarnya banyak juga orang sini yang jualan juga secara ilegal. Tapi sekali lagi nggak banyak kita tuh terlalu nyoroti mereka karena itu hak masing-masing. Jadi sekali lagi biarkan mereka berproses, kita pun juga berproses. Setidaknya kita hanya mengingatkan, tidak membulinya ya, karena sekali lagi ya kita diuntungkan dari itu semuanya juga ya. Kemudian itu aja informasinya. Semoga kawan-kawan semuanya yang apabila mendengar channel ini kemudian tidak setuju, tidak masalah, karena sekali lagi saya hanya berbicara sesuai dengan fakta. Dan ya bagaimanapun juga sekali lagi kita tidak tahu sebutuh apa sih kawan-kawan kita mengenai kasus-kasus mereka. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.